Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dalam lindungan Allah dan lancar-lancar terus rezekinya. Oke. Jadi dari berbagai komentar, banyak komentar ya, yang ada di sosial media dan lain-lain, pembahasan terkait dengan Matheus Fernandes yang ingin gue angkat di video kali ini. Dan ini ada kaitannya dengan fans Manchester United secara umum mungkin ya. Tidak semuanya, tapi cukup banyak yang kalau gue lihat terkait dengan kabar bahwa ya, Matheus Fernandes ini juga diincar oleh Tottenham Hotspur. Bahkan ada juga yang menginformasikan kalau Matheus Fernandes ini dekat ke Tottenham Hotspur. Ada semacam kayak situasi dalam tanda kutip panik ya di kalangan fans. Gue tidak berbicara terkait dengan Sobat Football United, tidak, tapi fans Manchester United secara banyak begitu. Dan termasuk juga fans internasional tentu saja ya, global fans yang ya kalau gue bisa bilang kayak panik gitu ya. Situasi Manchester United ada peluang, ada kemungkinan kehilangan Matheus Fernandes. Tapi situasi ini sebenarnya situasi yang bukan pertama kalinya gitu. Musim panas ini saja, ketika Manchester United di awal dihubungkan dengan Elliot Anderson, lalu akhirnya Elliot Anderson perlahan menjauh dari Old Trafford. Ada beberapa komentar secara umum ya di sosial media dan juga media-media lainnya, terutama dari fans Manchester United yang menyebutkan ya Manchester United harusnya tetap bersaing dengan Manchester City, menggelontorkan dana yang juga besar ya terkait dengan Elliot Anderson. Ada panik tapi tidak begitu besar. Mungkin ada kaitannya dengan tarik menarik harga yang mungkin juga di luar over value ya, di luar valuasi ataupun jauh di atas valuasi dari Elliot Anderson itu sendiri. Tapi setelah ini bersinggungan dengan Matheus Fernandes yang merupakan, dari berbagai informasi ya, menyebutkan bahwa ini adalah target kedua dari Manchester United, dan informasi yang menyebutkan dekat ke Tottenham Hotspur, ada semacam kayak panik lagi. Dan ini juga kalau ditarik musim lalu sebenarnya keadaan dengan Mbeumo itu, kalau Sobat Football United ingat, juga hampir sama ya, ketika tarik ulur antara Brentford dan juga Manchester United ini cukup dalam tanda kutip lama dan juga panjang. Ada kaitan juga ya sedikit dengan Arsenal pada saat itu, lalu menciptakan sebuah situasi yang dalam tanda kutip panik. Padahal Manchester United juga sudah menyiapkan beberapa alternatif, kalau Sobat Football United ingat, terkait dengan posisi Mbeumo. Dan kalau kita melihat musim ini, musim panas ini maksud gue, ada transfer ini, ya Manchester United juga menyiapkan berbagai alternatif untuk posisi lini tengah. Tentu saja dengan profil yang berbeda-beda, karakter yang tidak sama, tapi dilakukan oleh departemen ataupun juga ya tim yang sama, tim rekrutmen dari Manchester United, di mana tim rekrutmen ini cukup sukses, kalau tidak bahkan sangat sukses ya, dalam operasional transfer Manchester United musim panas tahun lalu. Nah, balik lagi terkait dengan Matheus Fernandes dan juga Tottenham Hotspur. Diinformasikan sebelumnya bahwa Manchester United ini sudah melakukan kontak dengan Jorge Mendes, dengan agen dari Matheus Fernandes, dan kabarnya situasinya positif. Yang menjadi halangan, yang menjadi tantangan utama adalah valuasi West Ham United dan valuasi dari Manchester United yang masih ada gap di sana. West Ham United yang terdegradasi ke Championship musim ini, mereka ternyata memiliki kerugian yang cukup dalam, lebih dari 100 juta pounds. Dan mereka harus menutupi kerugian tersebut sebelum akhir bulan Juni ini. Jadi segala pemasukan ya di West Ham United sebelum bulan Juni berakhir ini akan bisa mengimbangi kerugian tersebut. Maksud gue begini, misal sekarang angkanya sekitar, kalau tidak salah 102 atau 103 gitu ya, dari sumber yang gue dapatkan. Kalau seandainya West Ham mendapat pemasukan 80 juta pounds dari Matheus Fernandes dan mungkin penjualan pemain lain senilai mungkin 20 atau 25 juta, maka total berarti sekitar 80 tambah 25 berarti 105 ya kan. Maka angka kerugian yang 102 itu akan menjadi surplus sekian juta. Dan perhitungan itu
ditutup ya akhir Juni. Jadi segala aktivitas memang harus dilakukan di bulan Juni ini. Dan mungkin itulah yang membuat Manchester United yang ada gap valuasi dengan West Ham United yang lumayan ya, 80 juta, 85 juta dari West Ham, dan Manchester United kabarnya tidak ingin membayar lebih dari 70 juta. Manchester United mengambil strategi menunggu bahwa semakin mendekati akhir Juni ada perhitungan ataupun kemungkinan yang mereka hitung, yang mereka kalkulasi bahwa West Ham akan menerima gitu. Daripada kerugian mereka akan tambah banyak ya. Jadi mungkin mereka akan Manchester United 70 juta ya mereka terima saja gitu. Mungkin asumsi gue seperti itu. Karena Manchester United dalam tanda kutip sudah mengamankan kesepakatan personal dengan Matheus Fernandes. Nah uniknya dari Tottenham Hotspur disebutkan juga melakukan pendekatan secara personal kepada Matheus Fernandes. Belum ada kesepakatan, ini yang gue dapatkan dari berbagai sumber, tapi mereka berusaha juga untuk melakukan pendekatan terhadap pihak dari Matheus Fernandes. Sebelum mungkin mereka akan melakukan komunikasi dengan West Ham United, atau mereka melakukannya dengan bersamaan, itu juga bisa. Tapi tentu saja dalam dunia transfer, ketika klub dengan klub sepakat, itu tidak otomatis maka sang pemain akan pindah. Kita ingat bagaimana Manchester United dengan Barcelona misalnya beberapa tahun yang lalu terkait dengan Frenkie de Jong. Manchester United sudah sepakat biaya transfer dengan Barcelona, tapi pihak dari pemain tidak sepakat untuk pindah ke Manchester United. Akhirnya transfer batal. Matheus Fernandes, kalau seandainya let's say ya, kita misalkan West Ham United sepakat dengan Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur misalnya Van Hake bayar terlalu tinggi, 50 juta untuk pemain yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Artinya mereka betul-betul sangat jor-joran kalau menurut gue seperti itu. Sehingga bukan tidak mungkin mereka pun juga menganggap situasi valuasi 80 juta untuk West Ham, untuk Matheus Fernandes dari West Ham United itu bukan masalah bagi mereka. Bisa saja mereka akan menebus, bisa saja West Ham akan menerima. Tapi apakah Matheus Fernandes ingin pindah ke Tottenham Hotspur dan mencoret kemungkinan pindah untuk ke Manchester United? Di situ yang gue tidak ngerti gitu. Karena kenapa? Oke, di Tottenham Hotspur apa yang mereka bisa tawarkan? Bermain reguler, ya. Tapi apa lagi? Bermain dengan siapa? Bermain untuk apa? Tottenham Hotspur musim lalu mereka berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Manchester United dua musim yang lalu finish di peringkat 15, lalu melakukan lompatan yang cukup drastis sehingga finish di peringkat 3. Tapi berapa banyak klub yang bisa melakukannya? Menurut gue seperti itu. Artinya ketika Matheus Fernandes katakanlah pindah ke Tottenham Hotspur, mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi, posisi reguler, but then apa? Selain itu apa? Bermain untuk posisi apa? Posisi berapa? Bermain di mana? Apakah untuk bermain untuk trofi? Untuk bermain lompat untuk posisi Eropa? Itu bukan hal yang mudah juga. Tottenham Hotspur musim depan jelas tidak berlaga di Eropa. Lalu untuk apa? Dari banyak faktor kalau gue banding-bandingkan ya, ketika dia misalnya pindah ke Manchester United, situasi Manchester United jelas mereka memiliki papan atas. Mereka ingin mengulangi kesuksesan musim lalu. Mereka berlaga di Champions League. Plus Matheus Fernandes akan bermain bersama dengan idolanya Bruno Fernandes. Lalu exposure. Kita tahu bagaimana pemain Manchester United itu memiliki sorotan yang sangat luas. Dan ini bagus dalam tanda kutip ya, untuk image sang pemain. Ada banyak hal menurut gue. Mungkin dia tidak bisa bermain secara reguler karena ya ada beberapa saingan untuk posisi lini tengah. Tapi kemungkinan dia untuk mendapatkan menit bermain itu juga tidak kecil. Manchester United berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Dan kalau dia bandingkan juga situasi di Tottenham Hotspur, kita kalau melihat saat ini, gue lihat ya bukan berarti dia juga akan 100% bermain, karena Tottenham Hotspur juga memiliki lini tengah yang lumayan padat. Sehingga dari hitung-hitungan tersebut menurut gue akan sangat aneh kalau seandainya Matheus Fernandes pindah ke Tottenham Hotspur Stadium. Walaupun mungkin ada beberapa kalimat yang mengatakan seandainya itu terjadi, sekali lagi, ya Manchester United kok bisa kalah menghadapi Tottenham Hotspur dalam persaingan mendatangkan Matheus Fernandes. Ya mungkin sang pemain yang menganggap tidak pas, tidak cocok untuk bermain di Manchester United dengan segala hal yang Manchester United tawarkan. Mungkin sang pemain menganggap bahwa bermain di Manchester United ini bebannya terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi, dia tidak bisa menghandle itu. Dia lebih ingin untuk bermain di level
yang bukan di Manchester United? Mungkin ya. Iya, gue tidak melihat ada alasan yang kuat untuk Matheus Fernandes akhirnya pindah ke Tottenham Hotspur. Dan kalaupun itu terjadi, itu merupakan keputusan yang sangat aneh. Dan itu di luar, sekali lagi, di luar kendali dari Manchester United menurut gue. Ya, kalau dikabarkan saat ini Manchester United memiliki hubungan yang positif dengan pihak dari Matheus Fernandes, maka tinggal situasi antara klub. Dan kalau kita melihat, atau gue melihat situasi antara klub, ya gue juga tidak sepakat kalau Manchester United menebus Matheus Fernandes dengan angka yang ditetapkan oleh West Ham United. 80-85 juta. That's too much, itu terlalu banyak. Sehingga kesimpulannya menurut gue adalah yang Manchester United lakukan saat ini terkait dengan Matheus Fernandes itu sudah tepat. Sudah pas. Dan kalau seandainya nanti memang betul lepas, ya sudah, berarti memang keadaan yang aneh dalam tanda kutip. Dan apakah ini berarti sebuah kekalahan? Katakanlah, gue gak melihat ini sebuah kekalahan. Ini sebuah keanehan kalau menurut gue secara ringan amatiran. Satu. Lalu nomor 2, apakah lalu ini pantaskah ini memicu situasi panik di bursa transfer, terutama dari sudut pandang fans ya? Kalau gue secara ringan amatiran, enggak. Why? Kenapa harus panik? Manchester United punya batasan-batasan, punya hal-hal yang mereka bisa lakukan dan yang mereka tidak lakukan, bahkan tidak boleh mereka lakukan. Dan menurut gue itu bagus ya, ada rambu-rambu seperti itu. Lalu hal lainnya, Manchester United juga memiliki alternatif. Jadi kenapa harus panik? Situasi ini berbeda dengan Sandro Tonali ya, menurut gue, yang juga diincar oleh Tottenham Hotspur, di mana Manchester United memang dari awal sudah menjaga jarak dengan Sandro Tonali dan juga Newcastle United. Dan kalau memang akhirnya Sandro Tonali pindah ke Tottenham Hotspur, lalu dikaitkan bahwa ya Manchester United kalah bersaing dengan Tottenham Hotspur, no. Bersaing dari mana? Manchester United dari awal tidak menempatkan dirinya untuk bersaing ya. Artinya mereka memasang keadaan, oke, mereka juga ingin mendatangkan Sandro Tonali, kan tidak demikian. Tapi dengan Matheus Fernandes ini memang sedikit berbeda. Manchester United sudah melakukan yang mungkin kalau gue bisa bilang semaksimal mungkin yang mereka lakukan. Tapi bahwasannya ada banyak faktor juga yang membuat transfer itu terjadi, dan salah satu faktor terbesar adalah dari sang pemain itu sendiri. Ya ini di luar kendali dari Manchester United, menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.